Bab 1951 Integrasi yang berhasil. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Fang Yu kembali sadar, melihat wajah khawatir Huaixu, dia tiba-tiba teringat gadis yang tidur di sarang. Jika kamu tidak salah, Cao Tian juga ada di sarang itu. Fang Yu berkata lagi. Mendengar ini, mata Huaixu berubah. Jangan khawatir, nyawanya tidak dalam bahaya saat ini. Fang Yu sedikit mengernyit, dan berkata, bisakah aku bertahan hidup di lingkungan seperti itu? Apakah Cao Tian benar-benar hanya manusia biasa? Dia benar-benar belum pernah berlatih. Nafas Huaixu menjadi berat dan bertanya, Saudara Fang, apakah kamu punya cara untuk memasuki sarang itu lagi? Tidak, mungkin janinnya ketakutan, dan pintu masuk sarangnya ditutup, artinya, pusaran airnya telah menghilang. Fang Yu berkata, saya tidak bisa masuk sekarang. Ekspresi Huaixu berubah. Alasan sarang itu memiliki pintu masuk dan keluar pasti ada artinya. Fang Yu menyipitkan mata dan berkata, jadi, itu tidak akan ditutup terlalu lama, dan cepat atau lambat akan muncul kembali. Ini bukanlah dugaan yang tidak berdasar. Karena Fang Yu dengan jelas melihat di dalam sarangnya, janin itu perlu menyerap banyak nutrisi. Lantas, dari mana nutrisi itu berasal? Tidak mungkin bisa swasembada dari sarang yang mandiri, harus dari dunia luar. Oleh karena itu, pintu masuk itu, cepat atau lambat harus dibuka. Mengenai keselamatan Cao Tian, dari apa yang kulihat barusan, dia tidak akan berada dalam bahaya untuk saat ini. Fang Yu berkata perlahan, aku hanya ingin tahu siapa yang membawanya pergi dan mengapa. Menaruhnya di sarang, dia jelas hanya manusia biasa. Huaixu tidak mengatakan apa-apa, matanya bersinar karena kedinginan. Dia harus menyelamatkan Cao Tian dan menemukan pembunuh yang membunuh 4 keluarga Cao. Jika tidak ada cara untuk membalas budi, dia akan membalaskan dendam keluarga Cao. Fang Yu melihat ke bawah ke danau, lalu berbalik untuk melihat ke arah rumah kaisar. Kolam di kedalaman rumah kaisar, jalur air bawah tanah menuju danau Qianying. Fang Yu menyipitkan mata, menyentuh dagunya, dan berpikir. Meskipun dia tidak tahu cara mengoperasikannya, dia selalu merasa bahwa pusaran air bawah air, bayi-bayi di sarang, termasuk penculikan Cao Tian, semuanya berhubungan dengan keluarga kaisar. Bahkan sangat mungkin, nutrisi yang dibutuhkan janin disediakan oleh keluarga kaisar. Kompas Tianyin tidak berbohong, keluarga kaisar adalah kuncinya. Fang Yu memandang Huaixu dan tersenyum, ayo, pergi ke keluarga kaisar lagi. Huaixu mengangguk, matanya dingin dan tegas. Sejumlah besar orang berkumpul di depan kolam di belakang aula utama keluarga kaisar. 200 anggota inti keluarga kaisar semuanya hadir. Mereka tampak serius, dengan ketakutan di mata mereka, menatap ke depan, berdiri di depan kolam Di Chen. Semua orang menantikan momen ketika Di Chen bergabung dengan badan uji. Ini adalah tahap terakhir dari rencana jangka panjang kaisar. Meski beberapa sudah disebutkan sekarang, hasilnya juga bisa dilihat. Keberhasilan integrasi badan uji Di Chen mewakili keberhasilan atau kegagalan rencana. Pada saat ini, di samping Di Chen ada 5 guru besar. Guru Agung Di Xiongyuan berdiri di samping Di Chen. Saya siap, guru. Di Chen menarik napas dalam-dalam, menatap air hijau pucat, dan berkata, ini baik. Di Xiongyuan mengulurkan tangan kanannya yang keriput menghadap ke kolam. Ledakan, kolam segera mulai bergulung. Setelah beberapa saat, pusaran air muncul di permukaan kolam. Di tengah pusaran air, cahaya hitam keluar. Perlahan-lahan, awan cahaya hitam terhenti. Nafas dingin menyelimuti kuartet. Ini adalah badan uji yang paling dekat dengan kondisi matang sejauh ini. Di Xiongyuan memandang Di Chen dan berkata, menurut saya risikonya tidak tinggi. Di Chen mengangguk dengan berat, matanya tegas, dan berkata, saya percaya pada diri saya sendiri, dan saya juga percaya pada guru. Kalau begitu, ayo mulai. Di Xiongyuan meraih tangan kanannya dan cahaya hitam terbang dengan cepat. Segera, dia mendatangi tubuh Di Chen. Saat ini, yin dan nafas dingin menjadi lebih jelas. Oke, kamu bisa memadukannya. Di sela-sela kata-kata itu, Di Xiongyuan memberi isyarat kepada para tetua lainnya dan kerumunan penonton untuk mundur. Dia sendiri melangkah mundur. Di tepi kolam renang, hanya Di Chen yang tersisa. Di Chen melihat cahaya hitam di depan benda itu, mengertakkan gigi dan mengangkat tangan kanannya. Kemudian, saya menangkap kumpulan benda ini.
Melihat pemandangan ini, semua orang di belakang menahan napas. Mereka tahu bahwa selanjutnya, Di Chen akan menggabungkan badan uji. Ini mungkin merupakan proses yang akan dilalui semua orang di keluarga kaisar mereka di masa depan. Di Chen menggenggam banyak benda dan tampak lembut. Saat ini, massa benda tidak lagi memancarkan cahaya hitam, dan terlihat jelas sebagai embrio. Di Chen terengah-engah, matanya lebih tegas. Dia ingin menjadi lebih kuat, dia ingin membalaskan dendam 8 dewa sekte, dan dia menemukan wajahnya dihancurkan oleh Fang Yu. Segera, Di Chen membuka mulutnya, dan embrio yang dipegangnya memenuhi mulutnya dan menelannya. Wajah semua orang di belakang terkejut. Bagaimanapun, itu adalah embrio, dan agak sulit bagi mereka untuk menerima metode peleburan ini. Tapi, satu-satunya cara untuk berintegrasi begitu sederhana dan kasar, adalah dengan menelan mentah-mentah. Melihat Di Chen menelan embrio, semua orang menjadi lebih fokus, dan mereka tidak berani bernapas. Mereka menatap Di Chen dengan cermat. 1 menit, 2 menit, 3 menit berlalu. Di Chen membelakangi mereka, tak bergerak. Ada apa? Apakah ini kecelakaan? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Huff berisik sekali. Pada saat ini, 4 Tuan Zhao yang menoleh dan berteriak dengan marah. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang semua orang kembali diam. Waktu berlalu dengan lambat. Di Chen berdiri tak bergerak selama 10 menit. Sepertinya tidak ada perubahan. Namun, tidak ada yang tahu. Di depan mereka tidak dapat melihat, wajah dan kulit Di Chen telah mengalami perubahan yang sangat mengerikan. Kulitnya berubah dari normal menjadi seputih salju, lalu perlahan berubah menjadi abu-abu, dengan sisik tebal tumbuh di atasnya. Matanya berubah dari hitam putih menjadi hitam murni. Pangkal hidungnya roboh dan sejajar dengan seluruh wajah, hanya menyisakan 2 lubang hidung. Adapun tulang-tulang di tubuh berderit, terus-menerus menyatu dan menguat. Ini menit ke-15. Boom! Suara keras. Di Chen memancarkan gas hitam yang menakjubkan, menyebar seperti angin puyuh. Pakaian di tubuhnya robek, memperlihatkan sisik abu-abu, hitam dan berkilau. Dan di punggungnya, 2 kelompok sayap hitam tembus pandang tumbuh. Pemaksaan yang dingin dan kuat menekan dunia. Boom-boom, suara teredam datang dari tubuh Di Chen. Pada saat ini, banyak kaisar berseru berulang kali. Itu berhasil. Di Chen berhasil mengintegrasikan badan uji. Sejak itu, dia memiliki tubuh dan kekuatan yang sebanding dengan iblis. Kekuatannya akan jauh melebihi ranah pelarian, dan dia bisa bersaing dengan para suci. Pada saat ini, ekspresi banyak kaisar penuh dengan kegembiraan. Bagi mereka, masa kini Di Chen adalah masa depan mereka. Di masa depan, masing-masing dari mereka dapat mengintegrasikan kekuatan iblis. Kakak, sepertinya ini sangat sukses. Auranya cukup kuat hingga melampaui ranah pelarian. Di Zhaoyang berkata kepada Di Xiongyuan dengan penuh semangat. Di Xiongyuan tidak berbicara, tapi menatap. Di Chen di depan. Saat ini, Di Chen perlahan menoleh. Semua orang bisa melihat bagian depan Di Chen. Oleh karena itu, wajah semua orang berubah. Di Chen awalnya memiliki wajah yang tampan, namun saat ini dia tidak bisa lagi melihat penampilan aslinya. Sisik di wajah, tulang kokoh, dan pupil hitam pekat tanpa gejolak emosi. Hanya saling memandang, saya tiba-tiba merasakan serangan jantung, dan seluruh orang tersapu ke dalam jurang. Pada saat ini, termasuk 4 master hebat, mereka semua kagum dengan penampilan Di Chen dan tekanan yang sangat kuat. Di Chen telah menjadi iblis. Di permukaan, dia adalah iblis. Di Xiongyuan juga menatap Di Chen dengan ekspresi serius. Dia sangat jelas bahwa hal terpenting untuk keberhasilan fusi bukanlah perubahan penampilan, tetapi setelah fusi, apakah Di Chen masih menyimpan ingatan masa lalu dan mentalitas yang seharusnya dimilikinya? Jika Anda kehilangan ingatan dan pikiran, maka integrasi akan gagal. Jika berhasil, maka kedua keadaan tersebut dapat dialihkan sesuka hati di masa mendatang. Yang satu adalah keadaan normal, yang lainnya adalah keadaan menjadi iblis. Kekuatannya lebih dari beberapa level lebih tinggi. Di Chen akan menjadi iblis sungguhan, membunuh semua makhluk di depannya tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, yang terpenting adalah melihat performa Di Chen. Di Xiongyuan tidak berfluktuasi di permukaan, tapi dia sama gugupnya. Hasil uji fusi tubuh Di Chen berarti banyak hal. Saat ini, Di Chen sudah terbang ke udara pada bulan Januari, dengan postur yang ringan. Dia berdiri di atas kerumunan,
menundukkan kepalanya dan menatap makhluk hidup. Dengan momentumnya saat ini, dia benar-benar seperti dewa iblis, di atas seluruh keluarga kaisar. Kaisar-kaisar itu sudah sedikit takut. Di Xiongyuan mengangkat kepalanya, ekspresinya masih serius. Menguasai. Pada saat ini, Di Chen tiba-tiba berbicara, mengeluarkan suara serak. Alasan kenapa suaranya serak adalah karena dua suara menyatu, yang terdengar sangat kasar. Namun klaim ini membuat hati Di Xiongyuan yang menggantung benar-benar rileks. Di Chen tidak kehilangan akal sehatnya. Ini menunjukkan rencana mereka berhasil. Di masa depan, lebih banyak badan uji akan matang, yang akan menciptakan lebih banyak Seon untuk kaisar. Setengah iblis sebanding dengan orang suci. Di masa depan, keluarga kaisar tidak akan mengatakan bahwa wilayah kecil di wilayah Liang Utara akan mendominasi langit dan bintang besar dan ada cukup modal. Hati Kaisar Xiongyuan melonjak. Saat ini, Di Chen sudah turun dari langit dan mendarat di depan semua orang. Energi hitam dingin menyapu seluruh tubuhnya, dan tekanannya masih kuat. Di Chen, kamu berhasil mengintegrasikan badan eksperimen. Di Xiongyuan menahan kegembiraan di dadanya dan berkata, sejak saat itu, kamu akan menjadi orang pertama di generasi muda keluarga kaisar. Orang pertama di generasi muda. Di Chen memiringkan kepalanya dan berkata dengan nada yang aneh, Tuan, Anda sepertinya telah berjanji kepada saya bahwa jika saya bergabung dengan badan eksperimen, Anda akan memberi saya posisi Anda. Petik 2. Ya, saya akan memberikannya kepada Anda. Wajah Di Xiongyuan sedikit berubah dan menjawab. Itu bagus, kupikir kamu akan menyesalinya. Kata Di Chen sambil tersenyum. Tawanya sangat kaku, sangat aneh, dan terdengar sampai merinding. Tuan, tampaknya badan penguji tidak perlu sepenuhnya matang untuk dapat melakukan fusi. Mengapa kita tidak memanfaatkan ini sekarang dan menggabungkan beberapa orang lagi? Saat ini, seseorang bertanya dengan ragu-ragu. Begitu ucapan ini keluar, banyak orang langsung menggemakannya. Setelah melihat nafas Di Chen berubah, mereka semua tergerak. Siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Suasana yang semula sepi seketika menjadi semarak. Semua orang memandang Di Chen dengan mata panas. Kamu terlalu berisik. Pada saat ini, Di Chen tiba-tiba mengangkat kepala dan telapak tangan kanannya. Ledakan, sihir yang menakutkan bisa meledak seketika. Di mana banyak keluarga kaisar di depan Di Chen lolos dari telapak tangan yang tiba-tiba ini. Kekuatan telapak tangan ini langsung meledakkan tubuh anggota keluarga kaisar ini, mengubahnya menjadi banyak puing beterbangan. Adegan ini menakutkan. Kelima tuan itu bereaksi cukup cepat, dan mereka sudah menyingkir. Tapi saat ini, Di Chen sudah bergegas menuju kaisar yang tersisa. Apa? Jeritan itu pecah dan berhenti tiba-tiba hanya dalam beberapa detik. Karena, kecuali 5 penguasa, semua anggota keluarga kaisar dibunuh oleh Di Chen. Hancurkan dengan satu pukulan, atau hancurkan menjadi saus daging dengan satu kaki. Tembakan Di Chen sangat kejam dan tidak meninggalkan jejak kehidupan. Dan melihat pemandangan dari 5 guru besar ini, tercengang. Mereka bahkan tidak dapat bermimpi bahwa Di Chen, yang telah menunjukkan bahwa dia memiliki kebijaksanaan, tiba-tiba melakukan hal seperti itu. Maaf, aku tidak bisa mengendalikan diri, aku tidak ingin orang lain sekuat aku. Keluarga kaisar, selama aku setengah iblis sudah cukup. Hahaha, Di Chen dulu memegangi kepalanya, nadanya agak menyakitkan, lalu tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa. Tampilan ini membuat semua master pucat. Kakak, kenapa ini? Kenapa? Di Zhaoyang bertanya dengan takjub. Di Xiongyuan memandang Di Chen, wajahnya tidak bagus. Hal yang paling mengkhawatirkan terjadi. Mungkin karena badan eksperimen belum sepenuhnya dikembangkan dan matang, pemikiran Di Chen memiliki sifat iblis. Di Xiongyuan berkata dengan sungguh-sungguh, dia memang menyimpan ingatan dan mentalitas, tetapi dia penuh dengan sifat iblis. Jadi, hatinya semua pikirannya akan terpolarisasi tanpa batas. Apa maksudmu? Di Zhaoyang bertanya. Sederhananya, sisi gelap hatinya telah diperbesar. Dia tahu siapa kita, tapi dia akan membunuh kita tanpa ragu-ragu demi kekuatan atau keuntungannya sendiri, kata Di Xiongyuan gelombang www. Novelhal.com gelombang in faktanya, dia tidak jauh berbeda denganmu. Oleh karena itu, integrasi adalah sebuah kegagalan. Petik 2. Itu, Di Zhaoyang membuka matanya lebar-lebar dan berkata, haruskah kita membawanya? Petik 2. Tidak, selama kita tidak memprovokasi dia, dia tidak boleh menyerang kita.
Di Xiong menyempitkan matanya. Sekarang, kita harus membantunya menemukan Fang Yu dan membiarkan dia membunuh Fang Yu. Setelah itu, kita akan mempertimbangkan cara menghadapinya. Petik 2. Tetapi begitu banyak orang mati karena dia, kata Di Zhaoyang dengan mata merah. 3 tuan lainnya juga memiliki mata merah dan wajah pucat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa segalanya akan berkembang menjadi seperti sekarang. Namun, Di Xiong tampak sangat tenang, dan bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada ombak. Hahaha, Di Chen masih mengangkat kepalanya dan tertawa liar, auranya menjadi semakin kuat, dan aura hitam menyapu seperti tornado. Bau darah memenuhi sekeliling. Hahaha, Fang Yu, aku bisa mencabik-cabikmu sekarang, sehingga kamu tidak bisa bertahan atau mati. Saya orang pertama di Beiliang. Di Chen meraung liar, disertai dengan tawa yang mengerikan. Tekanan yang dia lepaskan menjadi semakin kuat, yang menarik banyak awan gelap. Dunia berubah warna. Di Chen berdiri di udara seperti iblis datang ke dunia. Hahaha, Bang. Saat Di Chen masih mengangkat kepalanya dan tertawa, sebuah sepatu kain muncul dari udara tipis dan menendang pipinya dengan keras. Retak. Kekuatan penghancur menyebabkan tulang leher Di Chen retak. Pada saat yang sama, seluruh tubuh tidak seimbang di udara dan terbang. Keluar. Boom. Di Chen menghantam tanah dengan keras, menyebabkan ledakan. Orang pertama di Beiliang. Kamu kentut. Di udara, Fang Yu mengulurkan tangannya dan menepuk bagian atasnya, sambil mencibir. Perubahan mendadak menyebabkan wajah kelima tuan yang tidak jauh dari situ berubah. Mereka menatap Fang Yu dengan mata kaget. Semenit yang lalu, Di Xiong juga berkata bahwa dia akan menemukan cara untuk memimpin permaisuri iblis menemukan Fang Yu dan memenggal kepala Fang Yu. Tapi dalam sekejap mata, Dewa Fang Yu muncul di hadapannya. Terlebih lagi, dia menendang Di Chen ke tanah, membuat lubang besar. Dalam adegan seperti itu, hati beberapa master berdebar-debar. Hanya Di Xiong yang terlihat tenang dan tidak bisa melihat terlalu banyak fluktuasi. Pada saat ini, karena berbagai raungan yang ditimbulkan sebelumnya, seluruh keluarga kaisar menjadi gelisah. Apa yang telah terjadi? Sebagian besar keluarga kaisar tampak kosong dan gugup, saling bertanya tentang situasinya. Suara dan nafas datang dari belakang aula utama, pasti ada sesuatu yang terjadi di bagian terdalam. Seseorang berteriak lagi. Lebih dari 20.000 anggota keluarga kaisar mengarahkan pandangan mereka pada bagian terdalam dari keluarga kaisar. Banyak orang bergegas ke tempat suara itu dibuat dalam-dalam, mencoba mencari tahu situasinya. Halo, Fang Yu menoleh dan menatap kelima tuan itu dengan senyuman di wajahnya. Ketika Fang Yu melihat pemandangan Fang Yu, para master yang dimanjakan dan berstatus tinggi ini, semuanya merasa kedinginan, dan rambut mereka berdiri. Bahaya, sangat berbahaya. Di permukaan, Fang Yu tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan senyuman di wajahnya juga sangat lembut. Tetapi selama saya telah mendengar tentang perbuatan Fang Yu selama periode ini, saya tidak akan berpikir itu adalah senyuman ramah. Ini adalah orang kejam yang menghancurkan sekte di setiap kesempatan. Orang seperti itu seharusnya tidak terprovokasi. Tetapi karena Di Chen, ada juga beberapa hal yang ditujukan ke gerbang Yuhua saat itu, atau membiarkan keluarga kaisar mereka berdiri di sisi berlawanan dari Fang Yu. Mengenai hal ini, tindakan penanggulangannya telah dibahas pada pertemuan terakhir. Hanya saja, tidak ada yang mengira Fang Yu akan mendatanginya secepat ini. Sekarang, beberapa tuan hanya bisa melepaskan sementara kesedihan sejumlah besar anggota klan yang dibunuh oleh Kaisar Di Chen, dan malah menggantungkan harapan mereka pada Di Chen. Menghadapi Fang Yu, Kaisar Chen setengah manusia dan setengah iblis saat ini, adalah dukungan terbesar dari keluarga kaisar mereka. Jika bahkan Di Chen bukan lawan, maka sisanya tidak dapat membantu Fang Yu. Fang Sekte sudah lama mengagumi nama besarnya. Di Xiong dengan tenang menatap langsung ke arah Fang Yu dan berkata, "Melihat pakaian dan temperamenmu, kamu seharusnya menjadi patriark keluarga kaisar." Fang Yu bertanya, menyipitkan matanya ke arah Kaisar Xiong Orang tua Kaisar Xiong Di Xiong berkata dengan acuh tak acuh, "Kepala Fang, jika Anda mencari seseorang, keluarga kaisar kami akan mengizinkan Anda masuk dan mencari, tetapi Anda belum menemukan siapapun di keluarga kaisar kami. Karena orang-orang tidak ada di sini bersama kami, apakah kamu masuk ke rumah kaisar kami lagi? Mungkinkah sikap kaisar kita tidak cukup rendah?"
Saya pikir kami telah memberi Anda cukup rasa hormat. Nada suara di Xiong Yuan selalu tenang, tidak rendah hati atau sombong. Saya tidak akan masuk lagi. Bagaimana Anda tahu bahwa kaisar Anda diam-diam sedang meneliti hal-hal ini? Fang Yu melihat sekilas sejumlah besar mayat di bawahnya, dan tersenyum, sepertinya penelitianmu juga tidak terlalu berhasil. Ini adalah urusan internal keluarga. Kaisar kita, bukankah ini tidak ada hubungannya dengan kepala Fang? Kata di Xiong Yuan, setiap orang bertanggung jawab membunuh iblis. Fang Yu mengangkat alisnya, mengapa tidak ada hubungannya denganku? Selain itu, ada seorang gadis yang diculik. Kecurigaan kaisarmu adalah yang terbesar. Aku akan masuk lagi untuk menyelidiki. Juga masuk akal, semua orang bertanggung jawab. Hehe, di Xiong Yuan tersenyum dan berkata, Kepala Fang, sepertinya kamu masih orang yang adil. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, karena kamu tidak ingin mendengarkan kata-kata yang terdengar muluk-muluk ini, maka aku akan memberitahumu dengan lugas. Di Chen, atau keluarga kaisarmu berpartisipasi dalam pengepungan gerbang Yuhua saat itu, aku menelepon hari ini, kecuali selain menemukan seseorang, kamu juga harus membalas dendam pada Yuhua Men. Jadi, jangan repot-repot lari. Aku akan menghajarmu sampai kamu menyesali kelahiranmu. Berbicara seperti ini, apakah kamu merasa lebih nyaman mendengarkannya? Mendengar kata-kata ini, wajah keempat tuan lainnya berubah. Tapi di Xiong Yuan menyipitkan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Apakah menurutmu kita akan duduk dan menunggu kematian? Kata di Xiong Yuan, ledakan. Saat ini, terjadi ledakan di tanah. Cahaya hitam mekar. Wow, bilah tajam yang terkondensasi oleh energi hitam keluar dari asap dan debu, dan menusuk jantung Fang Yu dengan kecepatan yang sangat cepat. Fang Yu tidak berusaha untuk berhenti. Sama seperti bor, bilah tajam dengan aura tajam menembus dada kiri Fang Yu. Pemandangan ini membuat mata para master di sampingnya terbuka lebar. Tekan tombolnya dengan sukses. Retakan. Detik berikutnya, terdengar suara yang tajam. Di depan dada kiri Fang Yu, cahaya keemasan menyilaukan muncul. Kedua kekuatan ekstrim menyelesaikan konfrontasi pada saat ini. Sebagai akibat, Fang Yu menang. Dan kepala pedang tajam udara hitam itu langsung patah. Fang Yu, yang ditusuk sampai ke titik, tidak terluka. Pada saat ini, Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba meraih ke depan. Boom! Bilah tajam yang dibentuk oleh seluruh energi hitam dihancurkan oleh sebuah tamparan. Melihat pemandangan ini, penguasa keluarga kaisar di samping tampak sangat terkejut. Dia menderita pukulan fatal di jantungnya, dan dia tidak terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah tubuh fisik Fang Yu tidak buruk? Fang Yu, suara yang menusuk telinga dengan kebencian yang tak ada habisnya datang dari segala arah pada saat yang bersamaan. Di suaranya, sudah ada udara dingin. Ledakan. Detik berikutnya gelombang www.novelringan.com gelombang tanah akan meledak lagi. Bayangan hitam keluar dari tanah. Saat dia naik, bahkan debu di tanah pun mengikutinya. Itu adalah Di Chen. Saat ini, penampilan Di Chen telah sepenuhnya di iblis. Mata gelapnya menatap Fang Yu dengan cermat. Wow, dia bergegas menuju tubuh Fang Yu, telapak tangannya tiba-tiba menepuk kepala Fang Yu. Di Chen Fang Yu penuh kebencian dan kebencian. Setelah di iblis, dia dikikis oleh iblis, dan emosi negatif ini diasingkan lagi, berubah menjadi niat membunuh dan kebencian. Oleh karena itu, menghadapi Fang Yu, dia hanya ingin bertarung dan melihat kematian. Tembakannya, setiap pukulan adalah gerakan yang mematikan. Kepala Fang Yu mundur sedikit, menghindari pukulan gabungan dari telapak tangan Di Chen yang bersisik. Ledakan, telapak tangan bertabrakan, mengeluarkan ledakan kekuatan yang sangat kuat. Dengan kekuatan ini, Fang Yu berputar-putar di udara, dan telapak tangan kirinya tiba-tiba menepuk perut bagian bawah Di Chen. Telapak tangan ini sangat pencuri, dan kecepatan serangannya terlalu cepat. Di Chen tidak punya waktu untuk menghindar atau memblokir. Ledakan, kekuatan telapak tangan ini, menghancurkan sisik yang baru saja tumbuh dari perut Di Chen. Kekuatan kekerasan masih menyerang ke depan, menghancurkan tulang dan organ dalam Di Chen. Engah. Di Chen memuntahkan seteguk besar darah hitam dan mendengus menyakitkan. Ah! Dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Fang Yu lagi. Memanggil. Kali ini, Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung meninggalkan posisi aslinya. Energi sihir mengerikan yang diledakkan Di Chen langsung meledak ke arah aula di belakang.
Pada saat ini, sejumlah besar kaisar datang dari lokasi itu. Boom! Energi ajaib yang di Chen ledakkan langsung ke seluruh aula. Boom boom! Energi sihir yang menakutkan melonjak, menyebabkan aula keluarga kekaisaran yang besar runtuh seketika. Dan keluarga kaisar yang mencalonkan diri ke posisi itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka dihancurkan oleh kekuatan hukum ini, dan darah terciprat. Ah! Tolong! Aku tidak ingin mati. Kenapa begitu? Di tengah suara gemuruh, terdengar semburan teriakan yang menakutkan. Darah beterbangan di langit, dan darah merah cerah menyelimuti langit. Reruntuhan aula utama semuanya berlumuran darah. Pukulan di Chen tidak menyentuh Fang Yu, tetapi membunuh lebih dari 2.000 kaisar. Melihat pemandangan ini, 4 tuan lainnya tidak dapat menahannya, dan mata mereka merah. Di Chen di luar kendali. Dia benar-benar di luar kendali. Kita harus menggunakan metode itu untuk mencekiknya. Jika tidak, kita akan semakin banyak mati. Di Zhaoyang berteriak pada Di Xiongyuan. Kakak, sungguh tidak bisa terus seperti ini. Guru kedua di Tianhong juga berkata. Dua tetua lainnya tidak berbicara, tetapi mata mereka yang memerah dan kulit pucat juga bisa mewakili suasana hati mereka saat ini. Hanya wajah Di Xiongyuan yang masih acuh tak acuh. Kakak laki-laki, Di Zhaoyang berkata lagi. Sekarang mencekik Di Chen, siapa yang akan menangani Fang Yu? Di Xiongyuan menoleh, memandang Di Zhaoyang, dan bertanya. Petik 2 titik titik titik. Kita bisa menghadapinya, mari kita atasi bersama-sama. Lebih baik daripada membiarkan Di Chen membunuh seluruh keluarga. Di Zhaoyang menjawab dengan penuh semangat. Di Xiongyuan menggelengkan kepalanya, menoleh untuk melihat Di Chen di kejauhan, dan berkata, jangan sombong, sekarang. Di Chen adalah satu-satunya harapan keluarga kaisar kita. Adapun orang-orang di klan, kalian berempat akan membubarkan mereka sekarang. Jauhkan mereka sejauh mungkin. Di Zhaoyang dan 3 master lainnya memandang Di Xiongyuan dan mengertakkan gigi. Tetapi ketika mereka melihat ekspresi dan nada suara Di Xiongyuan, mereka tahu bahwa keputusan ini tidak mungkin diubah. Jadi mereka mengertakkan gigi, berbalik dan terbang keluar. Dengan cara ini, hanya Fang Yu, Di Chen, dan Di Xiongyuan yang tersisa di area terdalam keluarga kaisar. Izinkan saya melihat baik-baik tingkat kekuatan yang dapat dicapai oleh tubuh penguji janin iblis. Di Xiongyuan menyipitkan mata ke arah Di Chen, lalu menatap Fang Yu, dengan senyuman tak terlihat di mulutnya. Bulu, adalah benda uji terbaik. Fang Yu, aku ingin mencabik-cabikmu. Aku ingin menggali hatimu dan menghancurkan setiap inci tulangmu menjadi beberapa bagian. Di Chen meraung dan bergegas menuju Fang Yu lagi. Dalam proses bergegas menuju Fang Yu, cedera perutnya pulih dengan cepat. Vitalitas seperti itu sungguh menakjubkan. Fang Yu menyipitkan mata ke arah Di Chen yang bergegas, mengepalkan tangan kanannya. Apa? Di Chen meraung, energi hitam menyapu seluruh tubuhnya, dan awan energi sihir dingin mengembun di depan tangan kanannya. Pada saat ini, sayap tembus pandang di punggungnya terentang sepenuhnya. Dia bergegas menuju Fang Yu dari depan, tetapi tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi 10, 20, dan 30. Saat ini, udara hitam ada di langit, menutupi segala arah. Di Chen menyerang Fang Yu dari segala arah secara bersamaan, seperti hantu. Pada saat ini, dia dilengkapi sepenuhnya dengan momentum Great Shadow Demon. Di Xiongyuan, yang melihat pemandangan ini dari kejauhan, matanya bersinar karena kegembiraan. Di Chen hanya memiliki basis budidaya puncak alam pencerahan, dan ban iblis setengah jadi, itu sangat kuat. Lalu, seluruh tubuhnya dia serahkan pada dirinya sendiri, berapa langkah kekuatannya bisa meningkat. Tak terbayangkan, jika penampilan Di Chen ini bisa menyamai Fang Yu, maka aku akan. Memikirkan hal ini, sudut mulut Di Xiongyuan tidak bisa lagi menyembunyikan senyuman. Matilah aku. Ratusan bayangan ajaib menyerang Fang Yu di tengah secara bersamaan, membawa kekuatan tanpa akhir. Tanah meledak dan asap serta debu menyapu seperti tornado. Fang Yu di tengah tidak memiliki sudut dan ruang untuk menghindar. Tapi sepertinya dia tidak ingin menghindar, tapi berdiri diam. Tidak peduli berapa banyak bayangan yang ada, hanya ada satu tubuh asli, dan mudah untuk melihatnya. Fang Yu berbalik ke samping, menghadap salah satu dari banyak bayangan ajaib, dan mengepalkan tangan kanannya. Tubuhmu akan hancur. Hahaha, tawa Di Chen bergema di seluruh dunia. Pada saat yang sama, dia bergegas ke tubuh Fang Yu.
Dan tinju kanan Fang Yu telah meledak ke salah satu bayangan iblis di sampingnya. Ledakan, pukulan ini mengenai wajah Di Chen. Dalam pandangan Fang Yu, semuanya melambat. Wajah Di Chen roboh, tengkoraknya hancur, dan proses darah hitam muncrat, seluruhnya di matanya. Pada saat ini, bayangan sihir di sekitarnya semuanya hancur. Tubuh Di Chen tanpa kepalanya bergetar tiba-tiba. Fang Yu mengulurkan telapak tangan kirinya lagi, menyatukan ujung jarinya, dan menusuk ke depan. Engah, dada kiri Di Chen langsung tertusuk, dan darah mengalir dari punggungnya. Dalam sekejap ini, dunia tiba-tiba menjadi tenang. Di Chen yang mengesankan, langsung menjadi tubuh tanpa kepala, dan dua titik vital secara bersamaan dihancurkan oleh Fang Yu. Nafas miliknya turun dari titik tertinggi ke bawah. Di udara, semua jenis sisa energi sihir masih melonjak. Namun tubuh Di Chen bergerak perlahan. Telapak tangan kiri Fang Yu masih menempel di dadanya. Aku tidak tahu di mana iblismu yang paling penting, jadi aku melakukan keduanya. Sepertinya efeknya cukup bagus. Mulut Fang Yu meringkuk dan berkata gelombang www.novelringan.com gelombang KKK. Aku akan membunuhmu, aku ingin membunuhmu. Suara kebencian Di Chen, di mana kedua suara itu bercampur, masih menyebar. Kamu masih bisa mengeluarkan suara tanpa kepala dan hatimu. Itu iblis. Fang Yu berkata dengan terkejut, dari mana suara ini berasal. Ketika Fang Yu sedang berbicara, kepala Di Chen tiba-tiba mengembunkan energi hitam, begitu pula hatinya. Nafas dingin miliknya juga meningkat dengan cepat. Ini akan pulih lagi. Bisakah ini dipulihkan? Fang Yu bahkan lebih terkejut lagi, mengangkat alisnya. Hahaha, Fang Yu, sepertinya kamu tidak akrab dengan setan. Pada saat ini, Di Xiong-yuan, yang tidak jauh dari sana, tertawa terbahak-bahak. Fang Yu menoleh untuk melihat Kaisar Xiong-yuan. Iblis bayangan besar tahun ini mampu menghancurkan semua orang di dunia dengan kekuatannya sendiri, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Sekarang Di Chen mewarisi bagian dari garis keturunan Great Shadow Demon, apakah menurutmu, dia akan mati begitu saja? Di Xiong-yuan tersenyum. Petik 2. The Great Shadow Demon sangat kuat. Bukankah dia dibunuh oleh Tuan Besar? Fang Yu mengangkat alisnya. Bunuh? Tidak, tidak ada yang bisa sepenuhnya membunuh Great Shadow Demon. Jika tidak, kamu tidak akan bisa melihat evolusi Di Chen hari ini. Di Xiong-yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, garis keturunan Great Shadow Demon adalah garis keturunan paling kuat di dunia. Siapapun yang bisa mendapatkan bagian dapat meningkatkan kekuatannya puluhan kali atau ratusan kali, dan itu tidak akan pernah mati. Pada saat ini, kepala Di Chen di tangan Fang Yu telah tumbuh lagi, dan murid-murid gelap itu menatap Fang Yu dengan ekspresi ganas. Aku akan membunuhmu. Boom! Sebelum kata-kata Di Chen selesai, sekelompok api cian tiba-tiba menyulut seluruh tubuhnya. Ah! Di Chen mengejang dengan keras, membuat tangisan yang mengerikan tidak seperti sebelumnya. Bising, suara terbakar terdengar, dan seluruh tubuh Di Chen menguap. Ki hitam dibakar menjadi ki putih oleh api biru, dan memancar terus-menerus. Namun teriakan Di Chen menjadi semakin menyakitkan. Fang Yu meraih Kaisar Chen yang diselimuti api biru dengan satu tangan, menoleh untuk melihat Kaisar Xiong-yuan, tersenyum dan berkata, keabadian abadi. Akan saya tunjukkan sekarang. Pada saat ini, Kaisar Xiong-yuan, yang melihat pemandangan ini, tidak bisa lagi tenang. Dia bisa merasakan aura milik Di Chen, dengan cepat menghilang. Ini berbeda dari sekarang. Baru saja Di Chen dipukuli hingga kepalanya tertembak, dan auranya hanya berkurang ke tingkat tertentu, dan dia tidak panik seperti sekarang. Ini menunjukkan, Di Chen memang menuju kehancuran. Terlebih lagi, itu akan dihancurkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bising, setelah beberapa saat, teriakan Di Chen tiba-tiba berhenti. King Yan masih menyala, dan bahkan seberkas gas hitam pun tidak bisa lepas. Di Xiong-yuan melihat pemandangan ini, wajahnya berubah. Nyala api macam apa ini? Bagaimana mungkin tubuh iblis abadi bisa dibakar hingga musnah? Melihat Fang Yu, Di Xiong-yuan tiba-tiba teringat informasi yang dia terima sebelumnya. Fang Yu menyerang iblis di Sekte Api Ekstrim, lalu mengambil api ilahi yang telah menyala di Menara Api Ekstrim. Mungkinkah api suci dari Sekte Api Ekstrim dimurnikan olehnya? Memikirkan hal ini, mata Di Xiong-yuan penuh dengan keterkejutan. Menurut legenda, api suci dari Sekte Api Ekstrim telah menyala selama ribuan tahun.
Mungkin itu benar-benar semacam kekuatan sihir yang kuat yang bisa dimurnikan. Bagaimanapun, fakta di depan kita sekarang adalah api yang ditampilkan Fang Yu membakar Di Chen, yang menyatu dengan tubuh penguji janin iblis, menjadi abu. Bahkan tidak ada satupun nafas yang tersisa. Nyala api ini dapat membakar tubuh abadi dari Great Shadow Demon. Itu menahan garis keturunan Great Shadow Demon. Menyadari hal ini, suasana hati di Xiong Yuan benar-benar berbeda. Melihat mata Fang Yu, ada kecemburuan dan keterkejutan. Saat ini, api biru di tangan Fang Yu akhirnya menghilang. Namun Di Chen telah sepenuhnya menghilang dari dunia. Fang Yu bertepuk tangan, menoleh untuk melihat di Xiong Yuan, dan melirik ke kolam di kejauhan. Sepertinya rahasia keluarga kaisarmu adalah kamu membudidayakan iblis, kata Fang Yu. Kami tidak pernah membudidayakan iblis, kami hanya mencari cara untuk menjadi lebih kuat. Di Xiong Yuan dengan cepat menjadi tenang, berdiri dengan tangannya, dan berkata, cara untuk menjadi lebih kuat dengan menggabungkan kekuatan iblis. Jalan pintas yang jelas sekali, apakah menurutmu itu mungkin dilakukan? Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata, Kaisar Chen ini jelas telah kehilangan rasa kemanusiaannya, jadi dia menjadi lebih kuat. Baginya, itu tidak masuk akal. Dia hanyalah sebuah eksperimen. Di Xiong Yuan berkata dengan ringan, beberapa kelainan telah terjadi, dan ini sepenuhnya dapat dimengerti. Oh, Fang Yu melihat sekeliling, melihat ke tanah yang berlumuran darah, dan berkata, kamu sepertinya tidak tersentuh oleh pengorbanan begitu banyak orang. Ini adalah pengorbanan yang perlu. Di Xiong Yuan berkata, mulutnya bahkan memunculkan senyuman, selanjutnya, sejak zaman kuno, pernahkah kamu mendengar tentang orang tertentu yang telah menjadi suci dan abadi, siapakah sebuah kelompok? Mata Fang Yu bergerak sedikit ketika mendengar kata-kata ini. Daois yang berprestasi akan selalu menjadi minoritas, dan mereka adalah individu. Di Xiong Yuan berkata perlahan, adapun yang lainnya, mereka hanyalah batu loncatan di jalan pencapaian pribadi. Maksudmu keluarga kaisar hanyalah batu loncatan bagimu. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar dan berkata, lagi pula, kamu juga menyebut kekuatan iblis fusi sebagai jalan pencapaian yang hebat. Pikiranmu, Fang Yu menggelengkan kepalanya, tidak mampu menggambarkannya dengan kata-kata. Ada ribuan jalan, dan setiap orang memiliki jalannya sendiri. Apa yang menurut Anda benar, mungkin tidak benar. Kata Di Xiong Yuan, oke, aku tidak mau mendengarkanmu. Fang Yu mengerutkan kening, katakan padaku, apakah kamu menculik gadis itu? Kakak laki-laki, saat ini, 4 master lainnya terbang kembali. Kamu datang tepat, situasinya telah berubah. Kata Di Xiong Yuan, kakak, Di Chen. Di Zhaoyang menjadi pucat, menatap Fang Yu di langit. Di Chen sudah mati, jadi jika kita ingin melindungi rumah kaisar, kita hanya bisa pergi berperang. Kata Di Xiong Yuan sambil mengangkat tangan kanannya. Ledakan, kolam di kejauhan meledak, dan cahaya hitam meledak. Satu demi satu cahaya hitam terbang menuju Kaisar Xiong Yuan. Sebanyak 4 lampu hitam, Di Xiong Yuan menoleh dan menatap keempat saudara laki-lakinya. Dan corak keempat tuan itu juga berubah. Sebagai peserta dalam rencana tersebut, mereka secara alami mengetahui apa yang ada di keempat kelompok cahaya hitam ini. 4 badan uji iblis yang belum dewasa lainnya. Tapi sekarang, Di Xiong Yuan menghabisi mereka dengan niat yang jelas. Namun, setelah melihat kemunculan Di Chen, beraninya mereka berempat menggabungkan badan uji ini. Dibandingkan dengan Di Chen, wilayahmu lebih tinggi, dan kemauanmu lebih kuat. Di Xiong Yuan berkata dengan tenang, jadi, jika kamu bergabung dengan Demon Tiger, efeknya pasti jauh lebih baik daripada Di Chen. Tidak, saudaraku, kita tidak bisa bertaruh lagi. Jika kita berempat kehilangan kendali lagi, keluarga kaisar kita. Di Tianhong mengertakkan gigi dan berkata, keluarga kaisar kita tidak bisa menderita kerugian lebih banyak lagi. Kita harus melakukannya berurusan dengan Fang Yu, kita berlima pergi bersama, masih ada kesempatan, jangan gunakan sihir. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Di Xiong Yuan tiba-tiba berteriak. Untuk tutup mulut, pada saat ini, Kaisar Xiong Yuan memiliki tampilan ganas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia melambaikan tangan kanannya. Wow, 4 kelompok lampu hitam terbang menuju jantung 4 tuan dengan paksa. Ledakan, hati mereka gelombang www.novelringan.com gelombang memang seperti itu. Janin ajaib, baru saja bergabung menjadi mereka berempat. Saudaraku, kamu
Keempat tetua itu bergerak-gerak dan mulai berubah secara drastis. Tapi Di Xiongyuan tanpa ekspresi, mundur, dan segera mundur. Mau lari, Fang Yu tersenyum dingin, terlepas dari empat raja yang berubah, dan langsung mengejar Di Xiongyuan. Di Xiongyuan mendengus dingin dan mengangkat jari kanannya. Bas, sebuah cincin di jari telunjuk kanannya menyala. Saat ini, tubuh Di Xiongyuan menghilang. Fang Yu, yang mengikuti, sudah membuka mata jalan itu. Dia dengan jelas melihat jejak Kaisar Xiongyuan. Transfer luar angkasa, kembali ke kolam, semakin berbahaya tempatnya, semakin aman. Fang Yu mencibir dan berbalik langsung dan bergegas menuju kolam. Desir, kecepatan Fang Yu, sangat cepat, bergegas ke kolam dalam waktu 2 detik. Bagaimana orang ini menemukanku? Kaisar bawah air Xiongyuan memperhatikan Fang Yu yang mengejarnya, dan hatinya bergetar. Di saat yang sama, sosoknya menyusut tajam, hingga menjadi seperti butiran debu, terbang cepat di sepanjang air. Fang Yu mengikuti di belakang. Dia melihat proses menyusutnya Di Xiongyuan, tetapi penglihatan Dawei, dan juga mengunci posisi Di Xiongyuan untuknya. Sekecil apapun, tetap bisa dilacak. Tetapi saat ini, otak Fang Yu berkedip, dan tiba-tiba berhenti, tidak lagi mengejar ke depan, tetapi berpura-pura tidak dapat menemukan Di Xiongyuan. Berteriak, Di Xiongyuan terbang ke depan dengan cepat mengikuti pengalihan di bawah tanah. Menyadari bahwa Fang Yu tidak mengejar lagi, dia menghela nafas lega. Dia pasti tidak bisa mati di sini. Di Xiongyuan mengertakkan gigi, meninggalkan rumah kaisar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mengikuti arus menuju Danau Qianying. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berhasil memasuki danau besar Qianying, menggunakan cincin itu lagi, dan langsung berpindah ke dasar tengah danau. Namun, dia tidak melihat pusaran air tersebut. Apa yang terjadi? Saat ini, bentuk tubuh Di Xiongyuan telah kembali normal. Dia melihat ke dasar danau yang kosong, mengerutkan kening. Namun, dia tidak terburu-buru. Di Xiongyuan menunggu beberapa saat, bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya pintu masuknya ditutup karena suatu alasan, tidak masalah. Setelah berbicara, Di Xiongyuan membaca Fa Jue dan mengangkat tangan kirinya. Cahaya hitam di tangan kirinya mekar. Wow, air di dasar danau mulai bergulung perlahan membentuk pusaran air. Segera, pusaran air lengkap muncul kembali. Dengan senyuman di wajahnya, Di Xiongyuan terbang ke depan dan langsung tersedot ke tengah pusaran air. Tidak lama setelah dia memasuki pusaran air, sosok lain muncul di depan pusaran air. Itu adalah Fang Yu. Ini benar-benar ada hubungannya dengan keluarga kaisar. Senyuman Fang Yu semakin cerah. Kaisar Xiongyuan memasuki sarangnya. Dia berjalan beberapa langkah ke depan, memandangi embrio yang masih menyerap nutrisi, menyeringai terbuka, menunjukkan senyuman nakal. Penampilan Di Chen setelah penggabungan badan uji adalah sebuah kegagalan di mata para master ekstrim lainnya dan keluarga kaisar. Namun di mata Di Xiongyuan, ini benar-benar sukses. Dia sudah lama mengetahui bahwa keinginan Di Chen akan ditelan dan dirusak sepenuhnya oleh iblis. Apakah subjek tesnya sudah matang atau belum, hal ini tidak bisa dihindari. Pernyataan sebelumnya bahwa ia bisa mempertahankan kewarasannya sebenarnya adalah untuk menipu anggota keluarga lainnya. Lagi pula, ketika rencana ini pertama kali diusulkan, semua anggota inti klan menentangnya, dan tuan lainnya bereaksi lebih keras. Tidak mungkin, Di Xiongyuan harus menghabiskan waktu lama untuk mencoba membingungkan dan menipu orang-orang ini dengan berbagai retorika hingga mereka mendapatkan persetujuan dan dukungan. Setelah itu, banyak anggota inti keluarga kaisar yang dicuci otak, dengan antusias menyetujui dan berpartisipasi dalam rencana ini. Namun mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka telah berpartisipasi dalam rencana ini untuk meningkatkan kekuatan mereka, namun nyatanya mereka hanya menggunakannya untuk memberikan nutrisi pada embrio sebenarnya dari Great Shadow Demon ini. Adapun yang disebut badan uji, sebenarnya itu hanyalah produk cacat dan inferior yang diproduksi oleh Kaisar Xiongyuan menggunakan ban ajaib. Di Xiongyuan menggunakan produk cacat dan inferior ini untuk memberikan harapan palsu kepada keluarga kaisar. Selama periode waktu ini, ki darah dan basis kultivasi di tubuh mereka secara bertahap diserap. Dengan metode penyerapan ini pada dasarnya, tidak ada perubahan pada permukaan. Namun kenyataannya, kehidupan dan basis budidaya semua orang di keluarga kekaisaran sedang berkurang. Dan itu dipotong tanpa mereka sadari. Jika hal seperti itu terjadi pada keluarga lain,
menghancurkan pintu tersebut adalah rencana yang sangat kejam. Lebih dari 20.000 orang di keluarga kaisar tidak pernah membayangkan bahwa tuan mereka yang paling terpercaya akan melakukan hal seperti itu kepada mereka. Satu-satunya penerima manfaat dari keseluruhan rencana. Hanya di Xiong Yuan sendiri, semua orang adalah batu loncatan. Senyuman di wajah di Xiong Yuan menjadi semakin sejahtera, melihat cikal bakal iblis bayangan besar yang mekar di depannya. Dari awal hingga akhir, janin iblis yang benar-benar sedang dalam budidaya, satu-satunya yang ada di depannya. Inilah yang dia tinggalkan pada dirinya sendiri. Di Xiong Yuan mengambil beberapa langkah ke depan, dan segera merasakan udara terdingin yang membekukan anggota tubuhnya. Dia berhenti dan memandangi gadis yang sedang tidur berlutut di depan sudut. Itu adalah Cao Tian. Bangun! Sebuah cahaya melintas di mata di Xiong Yuan, dan Cao Tian terkejut dan terbangun. Dia tidak memiliki penglihatan, berdiri, dan berjalan perlahan menuju janin iblis di depannya. Udara terdingin sepertinya tidak berarti apa-apa baginya. Cao Tian Muran berjalan ke arah ban iblis dan memandang Kaisar Xiong Yuan, seolah menunggu perintah. Kaisar Xiong Yuan sedikit menyipitkan mata. Janin sudah hampir matang, namun belum matang sempurna. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Harus menyatukan janin secepatnya, lalu pergi dari sini untuk beradaptasi dengan tubuh baru. Adapun setelahnya, turunkan dan telan. Di Xiong Yuan tidak lagi ragu-ragu dan memerintahkan. Mendengar ini, Cao Tian mengangkat tangannya dan meraih ban iblis itu ke depan. Di Xiong Yuan tidak berekspresi. Dia tidak bisa mendekati Demon Tiger saat ini, tapi fisik Cao Tian bisa melakukannya. Oleh karena itu, dia meminta Cao Tian untuk menelan janin ajaib itu terlebih dahulu. Kemudian, ketika ban iblis bergabung dengan Cao Tian, dia menelan Cao Tian lagi. Dengan cara ini, seperti dia menelan janin iblis secara langsung. Saat ini, Cao Tian sudah memegang ban ajaib di kedua tangannya dan meletakkannya di depannya. Di Xiong Yuan memandang Cao Tian dengan antisipasi di matanya. Sejak dia menemukan warisan iblis bayangan besar, dia telah merencanakan hari ini. Sekarang, momen ini akhirnya tiba. Angsa, Di Xiong Yuan berkata dengan tidak sabar. Jangan menelan. Pada saat ini, suara lain tiba-tiba terdengar di dalam sarang. Suara Fang Yu. Wajah di Xiong Yuan berubah drastis, dan dia menoleh untuk melihat. Tapi dia tidak melihat siapapun. Dia berbalik lagi dan melihat Fang Yu sudah berdiri di samping Cao Tian. Anda, Di Xiong Yuan terkejut dan menunjuk ke arah Fang Yu. Saat ini, Fang Yu mengulurkan tangan dan menepuk kepala Cao Tian. Cao Tian terkejut, matanya kembali bersemangat. Dia melihat embrio di tangannya, berteriak ketakutan, dan melemparkan tangannya ke depan. Janin ajaib itu terbang keluar. Di Xiong Yuan bereaksi sangat cepat, mengertakkan gigi dan berlari menuju ban iblis. Bahkan jika dia tidak tahan dingin, dia tidak bisa membiarkan ban iblis diambil oleh Fang Yu. Ledakan. Tapi saat ini gelombang www.novelringan.com gelombang sebuah metode bisa meledak di wajah. Di Xiong Yuan tidak bisa mengelak dan menderita pukulan ini secara langsung. Ledakan. Dia berteriak dengan getir dan terbang keluar, membentur tembok dengan keras. Fang Yu mengulurkan telapak tangan kanannya ke janin iblis di udara. Wow, kekuatan hisap yang kuat harus menyerap ban ajaib. Ini milikku, ini milikku. Di Xiong Yuan berteriak dengan panik, nafas 4 surga di alam transendensi pecah. Jika aku menggabungkan janin iblis, aku bisa menghukum para dewa. Dia berteriak dan bergegas ke Demon Tiger lagi. Pada saat ini, janin iblis terbang menuju Fang Yu, tepat menghadap di Xiong Yuan. Itu, tiba-tiba membuka matanya. Bas, cahaya hitam mekar, seluruh ruang terdistorsi lagi. Segera, terdengar teriakan dari Kaisar Xiong Yuan. Namun, Fang Yu dan Cao Tian tersapu oleh kekuatan besar dan langsung terlempar keluar dari sarangnya. Boom! Air memercik ke danau. Fang Yu memegang Cao Tian dengan satu tangan dan terbang ke udara. Pada saat ini, Cao Tian sangat ketakutan hingga matanya tertutup rapat, dan tubuhnya bergetar hebat. Fang Yu mengerutkan kening dan menatap danau di bawah. Boom! Permukaan danau bergulung menjadi gelombang besar, dan terus menyebar. Segera, seluruh danau Qianying tampak mendidih, dan airnya bergulung-gulung. Melihat dari posisi Fang Yu, Anda dapat melihat. Jauh di dasar danau, genangan benda hitam seperti tinta menyebar dengan cepat, seolah menghitamkan seluruh danau Qianying. Nafas dingin muncul dari bawah.
Nafas kuno dan menakutkan meledak dengan cepat. Fang Yu memandangi danau di bawah, mengerutkan kening. Dia tahu bahwa suatu keberadaan yang sangat menakutkan akan segera pulih. Seluruh danau seribu bayangan terkontaminasi udara hitam dari dalam keluar, hingga benar-benar menghitam. Saat ini, danau besar Qianying sudah tidak seperti danau sama sekali. Melihat dari atas ke bawah, saya hanya merasakan ada jurang es di bawahnya, yang membuat pikiran saya merinding. Boom! Langit yang semula cerah tampak menghitam oleh pantulan tinta hitam danau. Dan niat jahat ini masih menyebar dengan cepat. Nafas yang menyedihkan muncul dari dasar danau hingga menyelimuti seluruh danau Qianying. Saat ini, suhu sudah turun hingga titik beku. Orang-orang di semua distrik di tepi danau Qianying merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan ini. Yang terjadi selanjutnya, adalah langit yang tiba-tiba redup. Banyak orang mengangkat kepala dan menatap ke langit dengan mata terkejut. Meskipun mereka jauh dari pusat danau besar Qianying, hati mereka mulai berdebar kencang dan bulu kuduk mereka berdiri. Sebuah firasat yang sangat tidak menyenangkan muncul di hati setiap orang. Pasti ada sesuatu yang besar. Pada saat ini, manusia bergegas ke rumah. Dan banyak pembudidaya mengikuti lokasi pelepasan hawa dingin, melihat ke arah danau besar Qianying. Karena mereka sudah lama tinggal di kawasan danau besar Qianying, mereka saling memandang saat ini, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Nafas, datang dari danau besar Qianying. Dan nafas dingin semacam ini yang dapat mempengaruhi area seluas itu, akankah dilepaskan oleh keberadaan apa? Sihir, itu mungkin iblis. Ribuan, apakah ada iblis lain yang bangkit di danau Qianying? Tidak, aku tidak pernah mengalami kecelakaan selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin sekarang? Petik 2. Nafas ini pasti dikeluarkan oleh iblis tertentu yang tiada taranya. Kalau tidak, ia tidak akan sekuat itu. Begitu iblis terlibat, sebagian besar biksu langsung merasa kedinginan dan tidak berdarah. Meskipun banyak kepala iblis telah muncul di alam liang utara, kebanyakan dari mereka telah ditangani dengan baik tanpa menimbulkan banyak dampak. Tetapi jika hanya iblis yang terbangun di danau besar Qianying, terakhir kali adalah iblis bayangan besar yang terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Itu adalah iblis tak tertandingi yang menyebabkan ribuan kematian dan cedera di wilayah danau besar Qianying dan pertumpahan darah. Orang suci tidak bergerak, dan setengah orang suci bukanlah lawan. Kemanapun iblis bayangan besar pergi, kemanapun dia membunuh, para penggarap alam pelarian tidak dapat melarikan diri darinya. Jika bukan karena tembakan Tuan, seluruh danau besar 1000 bayangan, dan bahkan seluruh wilayah liang utara. Saya khawatir setan bayangan besar akan dimusnahkan sebesar 50 hingga 60%. Dan juga setelah tembakan Tuan, iblis bayangan besar dipadamkan. Selama lebih dari 1000 tahun, danau besar Qianying berada dalam keadaan damai, dan tidak ada perubahan. Sampai hari ini, hari semakin gelap, ketika saya berpikir bahwa danau besar Qianying kemungkinan besar akan memiliki iblis tak tertandingi lainnya yang akan bangkit, hati banyak biksu menjadi dingin. Banyak biksu bahkan mulai melarikan diri. Adapun manusia, yang ingin melarikan diri tetapi tidak berlari cepat, mereka hanya bisa bersembunyi di rumah mereka dengan sangat panik, menyaksikan langit yang semakin gelap. Waktu berlalu dengan lambat. Lari, ada iblis lain di danau besar Qianying. Larilah secepatnya jika kamu tidak ingin mati. Kalau tidak, mungkin sudah terlambat. Bagaimana cara kita lari? Ini rumah kita. Tidak bisakah para biksu itu menyelamatkan kita? Kekacauan pada tingkat tertentu telah muncul di semua wilayah utama danau besar Qianying. Makhluk fana itu panik, dan biksu itu melarikan diri. Bahkan tidak banyak orang yang berani mendekati danau besar Qianying dan melihatnya. Karena, bagi iblis, ketakutan mereka berasal dari jiwa. Pada saat ini, dunia keluarga kaisar. Bang, 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 ada ledakan kebisingan dari mana-mana di dunia keluarga kaisar. 4 bayangan hitam terbang di udara, kemanapun mereka pergi, hanya bercak darah dan mayat yang tersisa. Adegan itu sangat brutal. Ah, tolong, jangan bunuh aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Mengapa ini terjadi? Bagaimana dengan para tuan? Bagaimana dengan para leluhur lainnya? Datang dan selamatkan kami. Petik 2. Populasi lebih dari 20.000 orang di keluarga kekaisaran seperti terjebak dalam penggiling daging. Hanya masalah waktu sebelum kematian tragis itu terjadi. 4 tuan yang secara paksa digabungkan dengan replika janin iblis telah menjadi iblis secara keseluruhan, lebih brutal daripada Di Chen.
Empat tuan besar yang sebelumnya memiliki hubungan darah mendalam dengan Kaisar, kini dengan panik membunuh anggota klan yang paling mempercayai mereka di masa lalu. Dan orang-orang ini bahkan tidak tahu. Keempat kepala iblis ini adalah empat tuan mereka. Engah, berbagai tubuh hancur, dan berbagai darah terciprat. Seluruh dunia keluarga Kaisar dipenuhi kabut darah merah. Pemandangan ini tidak bisa digambarkan sebagai sesuatu yang berlebihan di api penyucian di bumi. Menurut instruksi Fang Yu, Huaixu, yang telah menunggu di tepi lingkaran keluarga Kaisar, menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri. Wajahnya pucat dan matanya berkedip. Bahkan orang yang tenang pun tidak bisa tetap acuh tak acuh terhadap pemandangan di depannya. Ini terlalu tragis. Orang-orang dari keluarga Kaisar tidak dapat membayangkan bahwa akhir-akhir mereka ternyata sangat menyedihkan. Seluruh keluarga Kaisar dimanfaatkan dan dihancurkan oleh Di Xiong-yuan sendiri. Sambil menyaksikan pertempuran di depan, Huaixu merasakan anomali di belakang. Dia berbalik dan melihat lokasi danau besar Qianying. Saat ini, langit di atas dunia keluarga kekaisaran juga mulai gelap. Saudara Fang, Huaixu mengerutkan kening dan tampak serius. Wow, tapi saat ini, nafas dingin mendekat. Huaixu berbalik dan melihat bayangan gelap berlari ke arahnya. Salah satu dari empat guru besar permaisuri, Di Zhaoyang. Dengan keterkejutan di hatinya, dia segera menggunakan teknik tubuhnya dan mundur. Di Zhaoyang, yang awalnya melarikan diri dari dunia, memiliki aura yang lebih kuat dari Di Chen setelah menggabungkan replika ban ajaib gelombang www.novelhall.com gelombang. Huaixu sekarang tidak bisa melawan keberadaan. Seperti itu sama sekali. Huaixu tidak menyangka bahwa dia akan tetap ditemukan ketika dia benar-benar menyembunyikan nafas dan bentuk tubuhnya dan berada sangat jauh. Hanya bisa lari, memanggil. Huaixu dengan cepat terbang ke arah danau besar Qianying. Hihihi. Di Zhaoyang, yang mengejar dari belakang, tertawa dingin, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Huaixu mengertakkan giginya, melepaskan sejumlah besar energi sejati, dan terus menggerakkan keterampilan tubuhnya, bergegas maju dengan kecepatan tercepat. Apa? Di Zhaoyang tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Ledakan. Hukum yang kejam dapat meledak ke arah Huaixu. Mata Huaixu basah kuyup, dan telapak tangannya saling bersentuhan. Memanggil. Sebelum Faneng meledakkannya, ia berhasil menghilang di posisi semula dan menghindar. Aku ingin membunuhmu. Aku ingin mencabik-cabikmu. Penghindaran ini membuat Di Zhaoyang mengejar dari belakang menjadi lebih ganas, mengejar Huaixu dengan kecepatan lebih cepat. Di atas danau Qianying. Danau yang gelap gulita telah kehilangan visibilitas sama sekali. Nafas di bawah danau telah mencapai tingkat yang menyesakkan. Cao Tian gemetar, sangat ketakutan, tanpa sadar menempel di lengan kiri Fang Yu. Fang Yu meliriknya dan berkata, aku harus melawan iblis di bawah nanti, bagaimana kalau menempatkanmu di ruang penyimpanan dulu? Cao Tian mendongak dengan lemah dan menatap Fang Yu. Meskipun dia tidak mengenal Fang Yu, karena suatu alasan, melihat wajah Fang Yu memberinya ketenangan pikiran yang tak bisa dijelaskan. Jadi dia mengangguk lagi dan lagi. Oke, kalau begitu masuklah. Fang Yu mengangkat tangannya. Wow, kekuatan ruang dilepaskan, dan Cao Tian dikumpulkan ke dalam ruang penyimpanan. Dengan cara ini, Fang Yu tidak keberatan. Dia melihat ke bawah ke arah danau yang bergulir dan sedikit menyipitkan mata. Dia tahu bahwa setelah janin iblis bayangan besar bergabung dengan Kaisar Xiong-yuan, ia akan meninggalkan dasar danau dan benar-benar muncul. Boom! 2 detik kemudian, danau di bawahnya benar-benar pecah menjadi lapisan ombak. Di tengah danau, pusaran air besar menyapu. Di tengah pusaran air, semburan udara hitam keluar. Nafas yin hingga dingin mengalir ke depan. Fang Yu mengerutkan kening, menatap ke tengah pusaran air. Pada saat ini, bayangan hitam perlahan muncul darinya. Ia memiliki sisik gelap di sekujur tubuhnya, tingginya lebih dari 2 meter, dan matanya gelap. Nyatanya, penampilannya tak jauh berbeda dengan permaisuri di Chen Chengde. Yang membedakan adalah ukuran badan dan sayap hitam di punggung. Sayap iblis permaisuri di Chen Cheng semi-transparan, tetapi iblis di depannya. Sayap hitam sepenuhnya merupakan entitas, memancarkan semburan udara hitam. Fang Yu memicingkan mata ke arah iblis itu. Dan mata gelap dari kepala iblis yang perlahan naik menatap Fang Yu. Meskipun penampilannya mirip, dapat dikatakan bahwa iblis ini benar-benar berbeda dari Di Chen. Iblis bayangan hebat, atau Kaisar Xiong-yuan. Fang Yu berkata dengan mata berkedip.
Setan itu menatap Fang Yu tanpa ekspresi di wajahnya. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan suara yang dalam, di Xiong Yuan. Dia terlalu lemah bahkan untuk menahan nafas iblis ini. Mendengar ini, hati Fang Yu sedikit tergerak. Dengan cara ini, di Xiong Yuan benar-benar mati. Fisiknya tidak cukup untuk menahan nafas dingin yang dikeluarkan oleh Demon Tire, jadi dia ingin menggunakan Cao Tian untuk memadukan Demon Tire. Tapi dia tidak pernah menyangka Fang Yu tiba-tiba muncul dan membawa Cao Tian pergi. Dan Demon Tire mengambil inisiatif untuk bergegas ke arahnya. Oleh karena itu, sebelum peleburan ban iblis, di Xiong Yuan terbunuh oleh nafas yang sangat dingin itu. Dan tubuhnya masih menyatu dengan janin iblis. Namun kesadaran dan kecerdasan telah sepenuhnya dikuasai oleh janin. Sederhananya, di Xiong Yuan membuat rencana yang sempurna, tetapi dia mati pada langkah terakhir. Dia ditelan oleh janin iblis, tanpa meninggalkan jejak kesadaran. Dan dia menipu lebih dari 20.000 anggota keluarga kaisar dan merumuskan apa yang disebut rencana untuk menjadi iblis, yang hanya membantu kesembuhan iblis dengan sia-sia. Di Xiong Yuan sangat menyedihkan, sangat sibuk. Fang Yu tersenyum. Iblis itu menatap lurus ke arah Fang Yu tanpa berbicara. Yah, beritahu aku namamu, itu tidak benar, kata Fang Yu lagi. Raja iblis ini, iblis bayangan hebat. Sebelum Fang Yu selesai berbicara, kepala iblis itu berbicara. Setan bayangan hebat, itu benar-benar iblis bayangan besar. Mata Fang Yu sangat menakjubkan. Sepertinya, Lin Batian tidak sepenuhnya membunuh Great Shadow Demon saat itu. Setidaknya, Great Shadow Demon meninggalkan benih pemulihan. Hingga hari ini, lebih dari 1000 tahun kemudian, pemulihan nyata. Aku ingat kamu dibunuh oleh Tuan yang berdaulat, kata Fang Yu. Ledakan. Begitu kata-kata itu keluar, energi hitam pada Great Shadow Demon tiba-tiba meledak, dan bayangan besar terkondensasi di belakangnya, nafas memancar kemana-mana. Tubuh iblis ini abadi. Hari ini dibangkitkan, iblis ini harus menemukan biksu manusia sialan itu untuk membalas dendam. Ada kebencian yang tak ada habisnya dalam suara iblis bayangan besar. Kalau begitu kamu mungkin salah perhitungan, aku tidak bisa menemukannya, apalagi menemukannya. Fang Yu mengangkat bahu dan berkata, hehe, selama kamu membunuh cukup banyak orang, dia akan selalu muncul. Setan bayangan besar mencibir. Dia tidak ada di dunia ini, tidak peduli berapa banyak orang yang kamu bunuh, dia tidak akan melihatnya. Fang Yu mengangkat alisnya. Setan bayangan besar menatap Fang Yu, dan tiba-tiba berkata, iblis ini dapat pulih dengan lancar, dan Anda dapat dianggap membantu. Sekarang, iblis ini bersedia memberi Anda kesempatan untuk berlutut dan menyerah kepada iblis ini. Akan menyelamatkan Anda hidup Anda. Maaf, Tuan adalah temanku. Aku akan datang hari ini, dan aku akan membantunya menyelesaikannya, dan membereskan omong kosongmu, kata Fang Yu. Boom, jangan menyebut namanya di depan Raja Iblis. Demon bayangan besar menengadah ke langit dan meraung, dan energi hitamnya terus meletus. Danau di bawah meledak, seolah diberi vitalitas, beberapa naga air raksasa berwarna hitam pekat menyerang Fang Yu di udara. Fang Yu berdiri di sana, mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba meremasnya. Ledakan, cahaya keemasan bermekaran, dan ledakan yang sangat menyebalkan meledak di sekitarnya. Beberapa naga air yang bergegas menuju Fang Yu dibombardir di udara dan terciprat. Namun, percikan hitam pekat ini berubah menjadi gas di udara, dan dengan cepat mengembun menjadi berbagai binatang yang tampak aneh. Berteriak, taring, mata gelap. Lusinan monster mengepung Fang Yu di udara. Saat iblis ini menghormati dunia, kamu dan manusia lain akan berlutut dan menuntut pengadilanmu. Iblis bayangan besar membuka tangannya, dan bayangan hitam di punggungnya melebar. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, dan tidak ada jejak cahaya yang bisa masuk ke dalamnya. Makhluk apapun yang berdiri di depannya akan merasakan rasa putus asa. Tiada bandingan, lusinan monster raksasa di udara meraung dan bergegas menuju Fang Yu. Telapak tangan tiran, Fang Yu tanpa ekspresi dan mengangkat telapak tangan kanannya. Ledakan, ki yang keras meledak seketika. Lusinan monster dihancurkan hingga dihancurkan oleh energi sejati ini. Di saat yang sama, Zen Qi terus melesat ke depan, tepat di tempat Great Shadow Demon berada. Lengan kanan gelap dari Great Shadow Demon terentang ke depan gelombang www.novelringan.com gelombang sebuah cahaya hitam menyala lagi. Energi sejati dalam jumlah besar ditelan oleh energi hitam ini,
dan menghilang tanpa jejak, Sepertinya Great Shadow Demon ini benar-benar mampu. Fang Yu memandang Great Shadow Demon, ekspresi terkejut muncul di matanya. Yang mulia iblis ini sekarang lebih kuat daripada dulu. Jika hewan nakal ras manusia itu berani muncul di depan yang mulia iblis ini pasti akan membiarkannya mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Great Shadow Demon meraung, mengangkat tangannya lagi. Retakan, pada saat ini, langit gelap bersinar dengan gemuruh. Guntur berputar dan melintas di udara. Itu langsung mengembun menjadi guntur ungu besar dan menebas ke arah Fang Yu. Fang Yu mengangkat lengan kanannya dan menahannya di atas kepalanya. Ledakan, perisai cahaya keemasan disangga di lengan kanannya untuk menahan serangan itu. Dying Heitian, Great Shadow Demon menengadah ke langit dan meraung. Pada saat ini, sejumlah besar cahaya hitam mengembun di punggungnya, melonjak menuju Fang Yu. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Dia tahu bahwa cahaya hitam pada Great Shadow Demon memiliki daya isap yang sangat kuat dan dapat menelan semua energi magis. Wow, tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan, berkedip ke kejauhan. Namun, cahaya hitam terus menyebar, bergegas menuju posisi Fang Yu. Fang Yu memandang Great Shadow Demon di kejauhan. Dia akan memperbesar cahaya hitam hingga menutupi seluruh dunia Danau Qianying. Memikirkan hal ini, Fang Yu tidak lagi mundur, tetapi bergegas menuju Great Shadow Demon di tengah. Di saat yang sama, cahaya keemasan samar muncul di matanya. Tanda pedang salib emas muncul di pupil. Bas, pedang salib emas berputar, dan cahaya hitam di depannya segera diusir. Melalui pembukaan ini, Fang Yu bisa melihat tubuh Great Shadow Demon. Ledakan, Fang Yu menendang kakinya dan meledak seperti roket, mendekati Great Shadow Demon dengan kecepatan tercepat. Demon bayangan besar juga berbalik dan menghadap Fang Yu. Tanda ini, Great Shadow Demon memperhatikan pedang salib emas di pupil Fang Yu, nadanya penuh ketakutan dan keraguan, dan dia mengangkat kaki kanannya yang gelap. Awan energi sihir hitam pekat terkondensasi di depan cakar kanannya, meledak ke arah Fang Yu dari depan. Fang Yu menyipitkan matanya dan menggerakkan telapak tangan kanannya ke depan. Ledakan, sebuah telapak tangan berisi kekuatan naga dan Phoenix meledak. Kekuatan mengerikan muncul dari satu-satunya lubang di cahaya hitam. Dan, suara pop yang mampu meluluhkan hati. Boom! Pada saat ini, dunia bergetar hebat. Danau seperti tinta hitam di bawahnya bergulung lebih kencang, meledakkan gelombang besar. Di tengah gelap, Fang Yu telah bergegas ke depan Great Shadow Demon. Beraninya kamu mengambil inisiatif mendekati tubuh iblis. Sebuah gerakan untuk menemukan kematian. Iblis bayangan besar berkata dengan dingin. Pupil matanya mekar dengan cahaya hitam. Pukulan ini bukanlah pemboman ilegal, tapi serangan mental. Pada kecepatan ini, tidak ada waktu reaksi sama sekali. Namun, pedang salib emas di mata Fang Yu tiba-tiba berbalik arah. Ledakan, tanda pedang salib emas muncul di mata gelap iblis bayangan besar. Great Shadow Demon sepertinya menerima pukulan keras di kepalanya, dan tiba-tiba terjatuh ke belakang. Dia menutup matanya dan mengeluarkan raungan kemarahan dan keterkejutan. Dalam proses jatuh ke belakang, cahaya hitam di sekitarnya mengembunkan bilah yang tak terhitung jumlahnya dan menusuk Fang Yu. Fang Yu melipat tangan di depan dada, menopang perisai. Puff-puff, banyak bilah yang meledak di perisai, dan terdengar suara keras. Fang Yu menyaksikan Great Shadow Demon. Sekali lagi melarikan diri ke dalam kegelapan tak berujung, matanya dingin, dan dia mengejar ke depan dengan pemboman yang tak terhitung jumlahnya. Hei, membosankan bagimu untuk terus berlari seperti ini. Ada semacam pertarungan langsung. Fang Yu berteriak sambil mengejar. Ledakan, begitu suara itu turun, Fan Eng lainnya meledak di depan Fang Yu. Dan kali ini, Fan Eng tidak gelap, melainkan semburan cahaya merah. Di tengah Fan Eng, ada sebatang tongkat berlumuran darah. Ledakan. Fang Yu ingin meraih dan mengambil tongkat itu, tapi dia tidak menyangka kekuatan yang terkandung di dalam tongkat itu justru menghancurkan perisai di depannya. Ledakan, tongkat itu langsung mengenai dada Zhong Fang Yu, dan suara teredam pun terdengar. Desir, Fang Yu merasakan dadanya mati rasa, dan tubuhnya terbang mundur dengan cepat. Intensitas pukulan ini bisa dikatakan intensitas yang sudah lama tidak dirasakan Fang Yu. Ganti ke makhluk lain, biarpun tubuhnya dilempar meteorit dari luar langit, tongkat ini bisa menembusnya. Masih ada senjata ajaib di tangannya, dan itu masih merupakan senjata ajaib yang sangat kuat,
tidak heran Lin Batian bisa mendapatkan tanda gunung yang rusak darinya. Fang Yu menstabilkan sosoknya di udara dan melihat ke depan. Saat ini, bayangan hitam telah menyentuh di belakangnya. Ini adalah tangan besar yang dibentuk oleh bayangan hitam, dan apa yang dia pegang di tangannya adalah tongkat yang berlumuran garis darah. Pada saat ini, tangan ini mengangkat tongkat tinggi-tinggi dan membantingnya ke kepala Fang Yu. Fang Yu bereaksi sangat cepat, tiba-tiba berbalik, dan memukul bayangan itu dengan pukulan. Namun tongkat itu masih patah, tepat di atas kepalanya. Engah, terdengar suara benturan logam, dan tongkat itu terpental karena guncangan. Namun kepala Fang Yu hanya sedikit miring, namun tinjunya menghantam tangan raksasa yang dibentuk oleh bayangan hitam di depannya. Ledakan, pukulan ini menghancurkan tangan raksasa itu. Fang Yu mengulurkan tangannya untuk mengambil tongkat itu, tetapi tongkat itu tiba-tiba menghilang. Fang Yu sedikit marah sekarang. Sab 2 kali berturut-turut, yang membuatnya merasa sangat malu. Cahaya hitam di langit milik alam iblis bayangan besar, sama seperti alam ekstrim biksu, hanya saja alam ekstrim iblis bayangan besar lebih besar. Di dalam ruang yang luas ini, sepertinya datang dan pergi dengan bebas. Fang Yu menyipitkan matanya dengan dingin. Kamu bukan manusia. Pada saat ini, suara Great Shadow Demon melonjak dari segala arah, dengan nada ragu dan terkejut. Tentu saja aku manusia. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, tidak mungkin, ras manusia tidak dapat memiliki tubuh fisik seperti itu. Kata iblis bayangan besar, kamu belum melihatnya, bukan berarti kamu belum melihatnya. Fang Yu berkata dengan ringan, petik 2 titik. Haha, bagaimanapun juga, hari ini adalah tanggal kematianmu. Jika hewan klan manusia masih ada, kamu akan memiliki kesempatan untuk melawan Raja Iblis bersama-sama. Kamu sendiri, tidaklah cukup. Berkata dengan bangga, dasar iblis, menyombongkan diri adalah serangkaian hal, tetapi kamu tidak melihat kebenarannya. Fang Yu tersenyum sinis, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menunjukkannya selanjutnya. Fang Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya begitu suara itu turun. Mata jalan di pupil, berputar dengan cepat. Pada saat ini, cahaya hitam di atas menghilang lagi. Pada saat yang sama, Fang Yu mengangkat tangannya. Ledakan, api suci Qinglian menyala dengan hebat di tangannya. Bola api itu meluas dengan cepat. Telapak tangan Fang Yu meledak ke arah langit. Panggil, api suci Qinglian melonjak ke atas seperti gelombang. Begitu menyentuh cahaya hitam, ia langsung menyala. Bising, api suci. Qinglian menyebar dengan cepat di udara, kemanapun ia pergi, cahaya hitam menyala, menampakkan langit aslinya. Apinya gelap, adegan ini sangat mengejutkan. Saat ini, sekelompok biksu sedang bergegas menuju danau besar Qianying. Dari lokasinya di tepi danau, mereka dapat melihat nyala api Qinglian menyebar dengan cepat di langit. Para biksu terkejut, mereka berasal dari masyarakat pemusnahan di wilayah Liang Utara. Seperti namanya, organisasi ini didirikan sebagai tanggapan terhadap kepala iblis yang terus-menerus muncul di wilayah Liang Utara. Pergerakan abnormal di danau besar Qianying hari ini segera menarik perhatian mereka. Langit yang semakin gelap membuat hati para anggota masyarakat pembunuh iblis ini terasa dingin. Mereka tidak akan pernah melupakan adegan ini. Hanya ada satu setan yang dapat menyebabkan penglihatan seperti itu. Itu adalah iblis bayangan besar yang dipadamkan oleh Tuan berdaulat 1000 tahun yang lalu. Iblis tak tertandingi yang cukup tercatat dalam sejarah telah muncul lagi. Dalam perjalanan menuju danau besar 1000 bayangan, langit terus berubah menjadi gelap, sama seperti hati kelompok anggota masyarakat pembasmi gelombang www.novelringan.com gelombang yang terus mendingin. Mereka tahu betul bahwa jika iblis yang muncul adalah iblis bayangan besar, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Terlebih lagi, setelah Tuan Besar menghilang, saya khawatir tidak ada orang suci yang mau membunuh iblis bayangan besar. Ini akan menjadi bencana besar. Dengan sangat berat hati, kelompok anggota pembunuh iblis ini bergegas ke danau besar Qianying. Tapi aku tidak memikirkannya, ketika aku sampai. Aku melihat pemandangan ini yang cukup untuk mengenang hidupku. Panggil, pada saat ini, langit hitam di atas pusat danau besar 1000 bayangan telah dibakar dengan lubang besar oleh api suci Qinglian, dan lubang itu semakin membesar. Ya, ada tembakan yang kuat, melawan Great Shadow Demon. Teriak seorang biksu parubaya dengan penuh semangat. Kekuatan besar ini begitu kuat hingga dia bisa membakar langit hitam yang dimiliki oleh iblis bayangan besar.
Wajah anggota asosiasi pembunuh iblis lainnya terkejut. Hanya ada satu lelaki tua, ekspresinya masih sangat serius. Presiden, ada apa denganmu? Seorang anggota memperhatikan bahwa wajah lelaki tua itu salah dan bertanya. Waktu, perhatikan waktu, kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, semua anggota terkejut dan tidak mengerti apa yang dimaksud lelaki tua itu. Malam akan segera tiba. Jika kamu tidak bisa membunuh Great Shadow Demon sebelum malam tiba, maka setelah malam tidak akan ada kesempatan untuk membunuh Great Shadow Demon. Orang tua itu berkata dengan mata yang menakjubkan, dan berkata dengan nada berat, pada saat itu, selama kamu berada di area dalam keadaan gelap adalah milik alam iblis bayangan besar. Selama waktu ini, kekuatannya akan berkembang tanpa batas. Hanya ketika saatnya tiba, ia dapat menemukan peluang untuk menyebabkan kerusakan padanya. Tuan penguasa saat itu, setelah 3 hari 3 malam perjuangan mati-matian, hanya menemukan kesempatan di siang hari pada hari keempat untuk menghancurkan iblis bayangan besar dalam satu gerakan. Setelah mendengar kata-kata ini, banyak anggota masyarakat pembasmi iblis menjadi pucat dan melihat api biru yang menyala di kejauhan. Presiden, api yang kuat ini dapat membakar langit hitam yang diciptakan oleh Great Shadow Demon. Mungkin dia punya cara untuk memecahkan Great Shadow Demon yang tak terkalahkan dalam kegelapan. Seorang anggota menelan ludah dan berkata. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, ekspresinya masih serius, dan berkata, aku tidak bisa memecahkannya. Setelah malam tiba, iblis bayangan besar melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Jika memang begitu bahkan lebih kejam saat itu, saya khawatir kita tidak akan bisa menunggu Tyrant the Holy Lord mengambil tindakan. Petik 2. Saat malam tiba, ia akan memiliki kemampuan untuk menghancurkan seluruh wilayah Liang Utara dalam semalam. Yah, jika Great Shadow Demon benar-benar kejam kali ini, bukankah kita? Wajah anggota lainnya tidak berdarah dan bibirnya bergetar. Orang tua itu tidak bersembunyi, mengangguk dan berkata, jika ia mau, ia dapat membunuh 1 juta makhluk secara instan di malam hari. Ini. Begitu kata-kata ini keluar, semua anggota masyarakat pembasmi tenggelam ke dasar, dan mata mereka penuh ketakutan. Presiden, kita tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Great Shadow Demon, atau mundur. Seorang anggota berbalik, memandang lelaki tua itu, mengertakkan gigi dan berkata. Sangat sulit untuk mengucapkan kalimat ini, tetapi tidak mungkin. Mereka adalah anggota dari Demon Slayer Society, bukan berarti mereka tidak takut mati. Terlebih lagi, mati sia-sia. Kelompok kultivator mereka tidak dapat membantu Great Shadow Demon. Ya, Presiden, iblis bayangan besar memang bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Haruskah kita mundur dulu dari alam Liang Utara, dan kemudian mencari cara untuk mencari orang suci untuk mengambil tindakan? Kata anggota lainnya. Pada saat ini, semua anggota memandang lelaki tua itu dengan mata yang sungguh-sungguh dan ketakutan yang mendalam. Carilah orang suci untuk mengambil tindakan. Orang suci mana yang akan mengambil tindakan? Lelaki tua itu bertanya secara retoris. Wajah anggota itu menjadi stagnan, dan dia tidak bisa menjawab. Pasti ada banyak orang suci di Datianchen, tetapi kebanyakan dari mereka tidak melihat kepala dan ekornya. Hanya ketika beberapa warisan kuno lahir, Anda dapat melihat sosok orang suci, dan di lain waktu, Anda tidak dapat melihatnya. Terlebih lagi, setelah mencapai alam suci, apa yang dia lakukan pada dasarnya adalah untuk dirinya sendiri. Biarkan mereka mengambil risiko untuk menghadapi iblis, dan tidak ada keuntungan, mereka tidak akan mau melakukan hal seperti itu. Presiden, saya dapat mencoba menghubungi orang suci itu dan meminta bantuannya. Anda memberi saya waktu, bagaimana kalau? Saat ini, seorang anggota berwajah lebih muda datang dan berkata, bisakah kamu menghubungi orang suci itu? Lelaki tua itu sedikit mengernyit dan bertanya, ya, tapi itu akan memakan waktu. Jawab anggota itu, oke, kalau begitu pergilah. Orang tua itu mengangguk, lalu menatap ke arah anggota lainnya, dan berkata, adapun anggota lainnya, aku memahami pikiran dan perasaanmu, tapi sebagai anggota pembunuh iblis, kita tidak bisa mundur. Terlebih lagi, sekarang ada kekuatan besar lainnya yang melawan Great Shadow Demon, dan kita harus berada di sana untuk membantunya. Setelah mendengar ini, semua anggota menjadi pucat. Hanya anggota yang mengatakan dia dapat menghubungi orang suci itu yang tersisa. Lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam,
lalu menghembuskannya perlahan. Suasana hatinya sangat berat. Dalam situasi ini, meskipun ada orang suci, dia tidak merasa terlalu yakin. Karena malam akan segera tiba. Begitu memasuki keadaan gelap, apa yang akan terjadi, tidak ada yang bisa memprediksi. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba meledak dari belakang. Di saat yang sama, kedua nafas itu mendekat dengan cepat. Salah satu nafasnya sangat dingin, mirip dengan Great Shadow Demon, tapi jauh lebih lemah. Banyak penggarap pembunuh iblis segera berbalik dan melihat ke belakang. Memanggil, saya melihat seorang biksu terbang ke arah mereka dengan cepat. Dan tidak jauh di belakangnya, kepala iblis yang memancarkan energi hitam sedang mengejarnya. Setan lain muncul, warna, kulit banyak pembudidaya yang punah berubah. Aura kultivator yang dikejar iblis ini tidak terlalu kuat, sepertinya yang ada hanya basis budidaya Returning One Realm. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Segera ambil tindakan dan bekerja sama untuk mengalahkan iblis ini, kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Ya, 37 penggarap dari masyarakat pembunuh iblis bergegas keluar bersama dan terbang menuju iblis. Ketika Huaixu, yang sedang melarikan diri, melihat begitu banyak biksu, matanya berubah. Kami dari masyarakat pemusnahan, rekan-rekan tahu mundur dulu, mari kita tangani. Teriak seorang biksu dari masyarakat pemusnahan. Petik 2. Terima kasih. Huaixu menghela nafas lega dan terus terbang ke depan. Kelompok penggarap dari masyarakat pembunuh iblis bergegas menuju iblis itu. Kalian, semua akan mati. Kaisar Zhaoyang yang berkembang menjadi iblis mengeluarkan raungan ganas, dan menghantam lebih dari 30 pembudidaya dari masyarakat pembasmi iblis. Bum bum bum. Segera, semua jenis energi sihir meledak, segala jenis serangan meledak ke arah Kaisar Zhaoyang, dan udara terus meledak. Huaixu terbang pada jarak tertentu, lalu berbalik untuk menyaksikan pertempuran itu. Dilihat dari pemandangannya, lebih dari 30 biksu dari masyarakat pembasmi iblis masih bisa mengalahkan Kaisar Zhaoyang. Teman Daois, saya adalah presiden dari masyarakat pembunuh iblis, Ling Zhen. Saat ini, seorang lelaki tua muncul di samping Huaixu dan berkata. Huaixu menoleh untuk melihat ke arah Ling Zhen, dan segera berkata, Ketua Ling. Kami baru saja tiba, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi di sini? Ling Zhen bertanya. Huaixu mengangguk, memberikan penjelasan umum tentang situasi sebelumnya. Tentu saja, situasi di Danau Qianying gelombang www.novelringan.com gelombang tidak jelas baginya. Keluarga Kaisar mengizinkan orang untuk menyatu dengan janin iblis untuk mendapatkan kekuatan iblis. Bodoh, egois, memalukan dan menyedihkan, Ling Zhen berkata setelah mendengar apa yang dikatakan Huaixu, wajahnya membiru dan dengan marah berkata, bagaimana mereka bisa percaya diri menekan kejahatan. Huaixu menyipitkan matanya dan berkata, ya, mereka benar-benar tidak dapat menekan sifat iblis. Sekarang Kaisar telah dibantai oleh 4 iblis. Wajah Ling Zhen jelek, dan dia terus menggelengkan kepalanya, warisan, benar-benar membunuh banyak orang. Kebangkitan iblis bayangan besar ini, pasti terkait dengan apa yang disebut rencana Kaisar. Saat ini, Huaixu menoleh dan melihat jauh. Dari posisinya, seseorang juga dapat melihat nyala api cian yang menyala di atas danau besar Qianying, serta aura familiarnya. Saudara Fang, wajah Huaixu serius dan matanya berkedip. Apakah kamu tahu kekuatan besar itu? Ling Zhen bertanya. Huaixu mengangguk dan berkata, dia adalah kepala sekte Yuhua, Fang Yu. Wajah Ling Zhen banyak berubah saat dia mengatakan ini. Fang Yu. Sekarang orang yang berperang dengan Great Shadow Demon, adalah Fang Yu yang dikabarkan membuat sensasi di perbatasan selatan. Yu Huamen, apakah ini warisan? Bertahun-tahun yang lalu, iblis bayangan besar dibangunkan dan dibunuh oleh Tuan yang mendirikan Yu Huamen. Sekarang, iblis itu dibangkitkan kembali, dan Fang Yu, kepala Yu Huamen, mengambil tindakan lagi, kata Ling Zhen dengan mata terkejut. Saat ini, wajahnya berubah lagi. Tidak ada waktu, saya harus memberitahu kepala Fang. Ling Zhen berkata, lalu melepaskan kesadaran spiritualnya ke arah Yuan Kong. Bising, api suci Qinglian di langit menyala semakin kuat, membakar Heitian dengan lubang besar. Fang Yu berdiri di tengah-tengah celah ini, membuka mata jalan, mencari tubuh sebenarnya dari Great Shadow Demon.